Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk atasi indikator suhu di Vario 125 yang nyala merah ya masku ya. Dan seperti biasa kita akan melakukan unbar atau analisa bareng penyebab dari indikator suhu di Vario 125 atau 150 yang nyala merah. Penyebabnya cuma dari itu ya masku ya, dari air radiator yang kurang atau berkurang. Nah, ini perlu kalian cek ya. Untuk sistem pendingin di Vario 125 ini adalah sistem pendingin termasuk di radiator ya masku ya. Jadi kalau radiatornya bermasalah atau air radiatornya berkurang, pasti indikator suhunya akan nyala masku ya. Nah, untuk step-step bagaimana mas untuk memperbaikinya atau cara nanganinnya ya masku ya. Pertama-tama harus kalian cek dulu ya bagian depannya ya, bagian leher depan knalpot. Apakah ada rembesan air radiator atau rembesan warna hijau ya pada bagian water pumpnya ini, apakah ada rembesan atau tidak? Kalau seandainya ada rembesan ya bisa jadi kemungkinan water pumpnya yang bermasalah atau T-nya yang bermasalah ya, di T bypassnya. Kalau seandainya nggak ada ya mungkin cuma telat penambahan air radiator juga. Nah, untuk tutup radiatornya juga kita cek ya, ini banyak kendala juga ya, soalnya di tandon air radiatornya masih banyak tapi di radiatornya habis. Nah, penyebabnya cuma dari tutup radiatornya ini ya, sealnya ini udah melar atau udah waktunya ganti ya masku ya. Untuk ngebongkarnya bagaimana mas? Untuk ngebongkarnya juga cukup mudah dan simple ya. Cukup kalian lepas satu baut sekrup ya, dan ada 3 baut pengikat cover radiator ya, ukurannya 8. Bisa kalian lepas dengan menggunakan kunci T8. Dan untuk cover reservoir tanknya atau cover tutup tangki radiatornya itu kalian menggunakan obeng plus aja. Nah, di motor ini ya masku ya, ini tadi sempat kita nyalain agak lama dan benar aja indikator suhunya ini sempat nyala ya masku ya. Ini sempat nyala merah. Setelah kita nyalain ya sekitar 30 menitan itu udah nyala masku ya. Dan langsung aja kita eksekusi ya masku ya, langsung aja kita eksekusi. Pertama-tama langsung aja kita cek ya untuk songket-songket sensornya ini apakah rapat atau tidak. Ternyata bener rapat. Dan di bagian depannya ya atau bagian leher depan knalpot dan pada bagian water pumpnya kita cek juga apakah ada rembesan atau tidak. Dan ternyata nggak ada rembesan sama sekali dan masih bagus juga water pumpnya. Langsung aja kita buka covernya ya, cover radiatornya. Ternyata bener aja radiatornya habis ya. Mungkin ya ini bisa jadi dari telat penambahan air radiator aja. Soalnya di tangki radiatornya ya, atau tangki cadangan radiatornya ini udah habis juga. Terus di radiator juga hampir habis juga mas gue. Untuk kasus seperti ini apakah harus ditap mas? Nah, untuk kasus seperti ini coba kalian tambahin aja dulu ya. Kalian tambahin aja dulu air radiatornya ya, lewat langsung ke radiatornya. Kalau seandainya nggak ada rembesan dan semuanya kembali normal ya berarti cuma waktunya nambahin aja. Kalau kalian feeling untuk dikuras atau diganti air radiatornya juga itu malah lebih bagus juga ya mas gue. Jadi kalian buang air radiator yang lama, kalian isikan air radiator yang baru, itu malah lebih bagus ya mas gue. Tapi untuk di motor ini karena penggunanya atau usernya ini minta ditambahin aja ya lah, kita tambahin aja ya masku ya. Soalnya katanya baru ada 3 bulan kemarin itu orangnya nambahin sendiri masku ya. Tapi kok udah habis ya. Ini ada sedikit keraguan dari konsumen kita, takutnya itu packingnya yang bermasalah. Nah, ini kita akan lakukan pengecekan juga ya mas gue. Tapi untuk air radiator ya, untuk jangka waktu 3 bulanan, terus pemakaiannya itu di atas 30 kilo tiap hari itu normal sebenarnya mas gue ya. Habis itu normal. Jadi kalau seandainya kalian pemakaian deket terus belum 1 bulan itu udah habis, nah itu baru dipertanyakan apakah ada kebocoran di bagian water pump atau tidak.
Kalau seandainya nggak ada kebocoran pada bagian water pump, itu langsung aja kita cek untuk sirkulasinya ya Masku ya. Sirkulasinya ini berjalan dengan benar atau enggak ya. Kalau seandainya sirkulasinya nggak benar, nah itu berarti ada indikasi kalau packing silindernya bermasalah ya. Tapi untuk di kasus motor ini 3 bulan, terus pemakaiannya di atas 30 kilo, ya itu wajar-wajar aja ya Masku ya, masih normal, masih dianggap ini normal ya Masku, nggak ada kendala. Dan kita cek juga ya sirkulasinya ini aman ya, air radiatornya tenang dan nggak keluar gelembung dan bisa muter ya Masku ya. Kalau air radiatornya ini seandainya ada indikasi kalau packing silindernya bocor, ini pasti akan gebros ya Masku ya pada saat posisi panas. Nah, coba aja kita hidupin agak lama ya Masku ya, kita hidupin agak lama, apakah dianya indikator suhunya nyala lagi atau enggak ya Masku ya. Kalau seandainya packing silindernya bermasalah, itu dihidupin ya sekitar 30 menitan aja udah langsung gebros ya, atau air radiatornya langsung nyembur keluar lewat saluran pembuangannya ini. Nah itu berarti packing silindernya bermasalah. Tapi kalau di motor ini kayaknya enggak ada masalah ya Mas ya, cuma telat penambahan air radiator aja. Nah bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan bila mana kalian memiliki kendala di motor kalian ya Masku, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja. Nanti akan saya bantu jawab sebisanya ya Masku ya. Jangan takut nggak dijawab, pasti akan saya jawab ya Masku ya. Dan ini udah beres semuanya, udah clear semuanya. Udah kita hidupin agak lama juga dan cover-covernya udah kita pasangin juga. Kita cek air radiatornya juga udah nggak berkurang juga sama sekali, udah nggak keluar gelembung juga. Ini semuanya udah berjalan dengan normal Masku. Dan sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.